Shalom, damai di hati, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di malam hari ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Ibadah kolom hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Bolehkah diundang berdiri? Mari sama-sama kita melakukan NNBT nomor 7. Mari puji Tuhan Yesus. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di malam hari ini, lewat ibadah kolom, kami menaikkan pujian syukur karena Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah walaupun ibadah kami masih di rumah kami masing-masing. Karena itu berkenanlah Engkau memberkati persekutuan kami di malam ini, sehingga kami pun akan merasakan bagaimana berkat Tuhan di tengah kehidupan kami. Dan saat ini kami datang menghampiri kekudusan-Mu, memohon belas kasihan dari Engkau untuk kehidupan kami yang seringkali tanpa kami sadari kami melakukan kesalahan. Baik kami lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami.
Dan karena itu, kami memberi diri ini untuk dituntun dan diarahkan oleh firman-Mu, sehingga di tengah kami menjalani hidup, kami boleh jalani menyenangkan hati Tuhan. Inilah permohonan doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 tertulis, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita sambut dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 34, di salib Yesus di Kalvari. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami siap untuk membaca dan merenungkan firman. Bermohonlah kami kepadamu, Engkau beri kami kemampuan, dan biarlah dengan hikmat yang Engkau berikan bagi kami boleh mengerti firman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk kembali membaca kitab Keluaran yang menjadi perenungan sepanjang minggu yang berjalan ini. Keluaran pasal 20, dibaca ayat 1 hingga ayat 17. Keluaran pasal 20, ayat 1 hingga ayat 17. Di bawah perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan,
engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 17 yang sudah kita baca bersama. Tema yang diangkat dari bacaan ini adalah hukum Tuhan sebagai pelita hidup. Nah, saudara-saudara, hampir setiap orang pernah mendengar 10 firman, 10 perintah, atau hukum Allah. Nah, bagi sebagian kita, ke-10 firman ini menunjukkan inti sentral moralitas dasar yang diminta oleh Allah. Allah sendiri, pencipta alam semesta, telah membuat sesuatu perjanjian yang mengikat dengan bangsa Israel, yang ditandai dan bagaimana Allah turut campur tangan di dalamnya. Sehingga mereka akan selalu mengetahui apa yang Allah inginkan dan di mana posisi mereka di hadapan Allah. Nah, inti dari perjanjian itu adalah bahwa Allah akan menjadi Allah Israel dan Israel akan menjadi umatnya. Bangsa Israel menjadikan Yahweh sebagai Tuhan, sebagai Allah, sementara Allah menjadikan Israel sebagai umatnya. Nah, dalam perjanjian itu ada syarat-syaratnya yang harus dilakukan oleh umat Israel, sebagaimana yang ditulis dalam 10 perintah Tuhan. Dan tentunya hukum-hukum yang lain. Nah, perjanjian semula dengan Abraham sekarang dijadikan perjanjian resmi dan berlaku untuk bangsa itu secara keseluruhan. Dan tentunya Allah menginginkan suatu bangsa yang lain daripada yang lain. Bangsa yang boleh menjadi contoh dan teladan di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan tentu mereka harus punya komitmen kepada Tuhan. Bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang dengan tulus, ikhlas, dan setia beribadah kepada Tuhan.
Namun saudara-saudara, hal ini tidak gampang. Mengapa? Karena mereka atau umat Israel, mereka berada di tengah-tengah Allah-Allah lain. Mereka berada di tengah sesembahan yang lain. Nah, Allah adalah Allah yang cemburu. Kalau dia murka, dia akan habiskan. Karena itu umat hanya boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, sekarang ini, pada siapakah kita beribadah? Ada yang menyembah kepada ilah-ilah masa lampau. Bahkan ilah-ilah masa kini. Nah, apa itu ilah masa kini? Dan apa itu ilah masa lampau? Nah, ilah masa lampau misalnya, ada saudara kita yang sakit. Dia berobat, tetapi tidak memperoleh kesembuhan. Dia berdoa, tetapi tidak sembuh. Dia pergi ke dokter, tetapi tidak memperoleh kesembuhan. Tapi ketika ada tetangga mengatakan bahwa di sana ada yang memang menyembuhkan, maka pergilah mereka ke sana. Nah, itu namanya menyembah ilah yang lain. Mau berhasil dalam studi, berhasil dalam bisnis, ingin punya jodoh yang wow, dapat jabatan, maka orang tersebut pergi ke satu tempat yang kita kenal di tanah Minahasa, Batu Pinabetengan. Itulah yang namanya menyembah ilah-ilah masa lampau. Jangan heran saudara-saudara, zaman sekarang masih ada orang yang mencari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun mereka punya pendidikan yang tinggi, tetapi mereka masih tetap mencari hal itu. Kepercayaan pada ilah-ilah masa lampau ini juga yang mengambil bentuk berbagai macam kepercayaan tahyul. Masih ada lagi kepercayaan seperti itu. Misalnya, kalau bafoto, kon 3 orang, ini boleh. Karena mereka beranggapan kalau 3, ya ada yang satu yang akan mati. Padahal sebenarnya kalau memang sudah waktunya meninggal, siapa yang akan menolak? Tapi juga ada yang masih percaya dengan angka. Kita kenal dengan angka 13, orang bilang itu angka 13, angka yang sial. Kita bisa bayangkan, kalau hitungan 1 dan seterusnya dan kita tidak menyebut angka 13 langsung dari 12 ke 14. Itu bukan matematika namanya, tetapi mati-matian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, apa itu ilah masa lampau? Kita sudah mengerti apa yang dijelaskan tadi. Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan ilah-ilah di masa kini. Pertama, ada ilah materialisme. Orang yang
menempatkan materi sebagai satu-satunya tujuan hidup. Dan karena itu mereka memuja materi. Segala sesuatu diukur dengan materi. Dan ilah yang kedua adalah individualisme. Di mana orang semakin mementingkan diri sendiri. Dan ilah yang ketiga adalah hedonisme. Yaitu gaya hidup yang maunya serba enak. Manusia tidak mau lagi bersusah payah. Nah, saudara-saudara, apa penyebab ketiga ilah masa kini? Penyebabnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek. Memang banyak membantu manusia. Tapi kenyataan iptek bisa menjadi menjadi korban iklan. Banyak rumah tangga menjadi berantakan akibat tergoda dengan ilah-ilah tersebut. Karena itu Tuhan mengingatkan umat untuk bagaimana umat tetap terus beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari 10 hukum ini, berapa yang saudara patuhi? Patuhi 9, tetapi 1 yang dilanggar. Itu sama saja. Saudara mungkin tidak membunuh. Saudara mungkin tidak mencuri. Saudara mungkin tidak berzina tetapi sering berdusta. Atau berbohong. Nah, berbohong adalah mengucapkan sesuatu yang dusta. Jangan lupa bahwa berbohong kecil, berbohong besar, itu sama saja. Mungkin saudara tidak berbohong, tetapi saudara menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Banyak hal yang kita temui dalam hidup. Seringkali tanpa kita sadari, dengan komunikasi kita bersama dengan orang lain, orang so menyebut, oh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat apa yang diungkapkan dalam kitab Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2 ayat 10 dan ayat 11, apa yang dikatakan? Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi dari 10 hukum itu, kita semua sama-sama tidak benar. Orang lain melanggar hukum ke-7, orang lain melanggar hukum ke-4 dan seterusnya. Semua menjadi sama-sama tidak benar. Dan memang Bapak Ibu Saudara, sulit untuk bagaimana kita menerapkan 10 hukum tersebut. Apalagi kalau kita terapkan apa yang Tuhan Yesus katakan mengenai hukum Taurat. Sebagaimana yang ditulis dalam kitab Injil Matius pasal 5. Di situ Yesus berbicara mengenai hukum Taurat.
Tetapi nampaknya dia memberikan tafsiran yang sangat keras. Mari kita perhatikan dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Kamu telah melanggar, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan Yesus dengan kalimat tersebut? Saudara, tidak mungkin saya menembak orang, lalu saya harus bersenang-senang, bersiul, makan makanan yang enak. Saya menembak berarti hati saya sudah penuh dengan kebencian. Sudah penuh dengan emosi dan lain sebagainya. Berarti pembunuhan sudah dimulai, ibarat sudah ada program, sudah ada anggaran, tinggal menunggu waktu untuk merealisasikannya. Nah, kalau menerapkan 10 hukum dan ucapan Yesus itu, siapa yang benar di dunia ini? Adakah orang benar? Tidak ada satupun orang benar. Alkitab berkata bahwa ada orang benar, yaitu mereka yang menyukai firman Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hukum Tuhan berperan sebagai pelita yang dibutuhkan bagi kehidupan orang beriman. Nah, saudara, mana mungkin kita melangkah tanpa pelita di jalan yang gelap gulita? Ya, tentunya membutuhkan cahaya. Nah, begitu juga kehidupan orang beriman membutuhkan firman Tuhan. Dan karena itu mencari firman Tuhan. Bagaikan ketika kita sakit, kita membutuhkan obat. Kita minum obat pagi, siang, malam, supaya kita boleh memperoleh kesembuhan. Begitulah orang benar. Membutuhkan Tuhan, dan karena itu mencari Tuhan, mencari firman dan merenungkan firman itu siang dan malam. Oleh karena itu, kuncinya adalah apakah setiap hari kita hidup, kita bergaul dengan firman Tuhan. Di dalamnya ada 10 hukum sebagai pelita hidup kita. Pergaulan hidup dalam dan dengan firman Tuhan membuat kita hidup sebagai bangsa yang setia kepadanya. Tapi juga kita harus hidup hati-hati agar kita tidak mudah terpengaruh oleh berbagai hal buruk yang ada di sekitar kita yang membuat kita untuk meninggalkan kebiasaan hidup bergaul dengan firman Tuhan. Tentunya banyak pengalaman yang kita temui dalam hidup. Dan tentunya pengalaman yang buruk kita tidak akan lanjutkan. Pengalaman yang baik kita akan lanjutkan. Apalagi ketika di tengah hidup berbangsa dan bernegara, kita baru merayakan hari ulang tahun
kemerdekaan bangsa kita yang boleh ada di usia 75 tahun. Dan biarlah berkat Tuhan akan tetap terus menjadi bagian kehidupan kita. Baik sebagai pribadi, keluarga, tapi juga di tengah hidup bermasyarakat. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan memberi persembahan. Tapi dengarkanlah nats persembahan dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 16b hingga 17 tertulis. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Sementara kita memberi, mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 397. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Allah, karena kasih setia-Mu tetap terus kami alami dalam hidup. Kami bersyukur kalau di malam hari ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami yang merupakan ibadah kolom di malam ini. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman. Dengan firman-Mu, kami boleh dikuatkan. Kami tetap terus belajar firman, tapi juga melakukan firman di tengah kehidupan ini. Kami mampu jadikan firman sebagai pelita dalam hidup ini. Karena itu bermohonlah kami kepadamu Bapa, Engkau kiranya selalu ada di tengah kehidupan kami. Sehingga ketika kami beraktivitas, kami boleh lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami, terutama hidup ini, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan Engkau memberkati seluruh jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah, dari kolom 1 sampai kolom 10, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, wanita kom ibu, pria kom bapa, untuk tetap terus setia beribadah kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam kami menjalani kehidupan sebagai orang beriman. Segala kerinduan dan harapan, baik sebagai orang tua maupun anak-anak,
biarlah Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Dan karena itu, kami tetap terus menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan ini. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa bagi anggota jemaat, mungkin di hari ini berhari ulang tahun pribadi, ataupun menikmati berkat yang lain di tengah kehidupan ini. Tuhan kiranya kuduskan sukacita mereka, dan tetap terus berdoa dan berharap berkat kesehatan, kekuatan menjadi bagian kehidupan mereka, dan mereka pun mampu mengucap syukur dalam segala hal. Kami berdoa untuk pelayan khusus yang ada. Dari kolom 1 sampai kolom 10, pelayan khusus untuk tetap terus memberi diri dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan pun memberkati komisi kerja, komisi kategorial BIPRA, ada UPK dari kolom 1 sampai kolom 10, kelompok fungsional lansia BPPJ, tapi juga memberkati kostor, pegawai dan pendeta. Biarlah tanggung jawab yang ada tetap dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersama dengan seluruh jamaat untuk tetap terus setia secara bersama menjalankan setiap program pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Bapa di sorga, Engkau kiranya juga memberkati multimedia Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah yang tetap terus bekerja untuk memberi yang terbaik dalam setiap pelayanan ibadah yang ada. Bapa di sorga, Engkau kiranya memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Dan karena itu, berkati kehidupan pemimpin bangsa dan negara kami dalam menjalani tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Biarlah dengan sukacita apa yang mereka lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga sebagai masyarakat kami pun akan menikmati kebahagiaan dalam hidup bermasyarakat ketika kami menunjang program-program dari pemerintah. Kami tetap terus menghadirkan damai sejahtera, dan kami percaya berkat Tuhan akan mengalir di dalamnya. Terima kasih karena dengan perkenanan Tuhan menuntun kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga boleh merayakan hari ulang tahun yang boleh ada di usia 75 tahun. Maka terpujilah namamu Bapa. Segala sesuatu yang terjadi, kami percaya ada dalam campur tangan Tuhan. Karena itu, segala upaya yang dilakukan baik pemerintah, gereja, kami memohon Tuhan turut campur tangan. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan tetap terus dipuji dan dimuliakan. Kami tetap terus bersyukur walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, karena lewat ibadah kolom malam ini, kami boleh memberi persembahan, berkenan Engkau memberkati persembahan yang boleh kami berikan, untuk kemudian dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Ini doa kami tidak memaksa kehendak-Mu. Sambil berdoa, Engkau kiranya beri kekuatan bagi anggota jemaat ketika diperhadapkan dengan pergumulan dan kesulitan hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 336. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ibadah kolom di malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.